Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali teman-teman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian online, kajian Kampung Syariah ya. Alhamdulillah kita masih istiqomah untuk sama-sama mengaji bersama tentang kajian online hadis arba'in, dan alhamdulillah sudah hadis yang kesekian nih teman-teman. Ada yang ingat nggak kita sudah masuk di hadis keberapa? Wah, Masya Allah ya, sudah banyak. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan kajian hadis arba'innya, bisa silahkan tonton di YouTube kami, Kajian Kampung Syariah. Di situ ada playlistnya kajian hadis arba'in. Teman-teman bisa nonton dari awal sampai yang terakhir kami posting Sabtu lalu ya. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan kita semua selalu dilengkapi oleh nikmat sehat, nikmat iman, dan pastinya nikmat juga dalam melakukan ibadah. Salah satunya adalah pada malam hari ini kita sama-sama mengaji bersama kembali ya. Alhamdulillah sebelum kita istirahat, kita sempatkan beberapa menit saja dulu ya. Tidak sampai 1 jam mungkin ya Ustadz ya. Karena Iya. waktu juga sudah menunjukkan malam di Indonesia, dan kami di Mesir sudah mau jam 3 sore ya, sudah mau asar. Tapi mudah-mudahan yang sedikit inilah yang Allah hitung pahalanya, Allah hitung istiqomah kita dalam mengkaji ilmu Allah. Pastinya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan semangat dan juga diberikan nikmat yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Nah, alhamdulillah kita sudah kehadiran juga nih Ustadz kita yang rutin mengisi kajian, yaitu Ustadz Furqon. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Ustadz Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gimana kabarnya? Ustadz Semoga kita Furqon kabarnya selalu hari ini? sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Semoga kita sehat dan penuh dengan Alhamdulillah. semangat. Alhamdulillah, amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, mari kita simak. Ini dia kajian online hadis arba'in. Bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup WhatsApp-nya kajian Kampung Syariah, pasti sudah tahu ya, sudah diinfokan bahwa insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang hadis yang tidak mengharamkan ya. Maksudnya hadis yang mengharamkan, jadi tidak halal nih bagi seorang muslim untuk menumpahkan darah seorang muslim lainnya. Nah, kira-kira seperti apa nih pembahasannya? Mungkin teman-teman sering mendengar juga, tapi kira-kira apakah ada yang perlu kita bahas dan kita luruskan? Nah, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Furqon. Jadi mari yuk kita buka kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah terangi pikiran kita, Allah mudahkan lisan kita dan akal kita dalam menerima segala macam kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, mari kita simak. Ini dia kajian hadis arba'in bersama dengan Ustadz Furqon. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih atas apa yang tadi telah diberikan mukadimah oleh Ibu moderator kita dan para ikhwah azani Allah iyyakum. Semoga kita termasuk orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan diberikan fursah, diberikan kesempatan bagi kita untuk mengkaji, mentadabbur, mengambil faidah-faidah yang terkandung di dalam kalamnya Al-Mustafa Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, khidmah beliau kepada umat ini dengan menuliskan banyak mu'allafat, yaitu karya-karya beliau. Di antaranya adalah Riyadhus Shalihin, dan di antara juga ada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Punya siapa? Punya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menulisnya dengan penuh keikhlasan ribuan tahun yang lalu, kemudian masih dikaji dan dikaji terus hingga saat ini, generasi demi generasi, masa demi masa, semua ya orang-orang thalabul ilmi
itu wajib memahami hadis-hadis ini. Nah, inilah menunjukkan keberkahan dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengikutinya, ya min atba'i sayyidina nabi, min atba'i rasul sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa amalan, yang mengikuti sabda Nabi secara lafaz, secara lisan maupun amalan. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di sini kita masih dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah selagi kita masih di lingkungan, di suasana mengaji, thalabul ilmi, maka insyaallah saya tekankan kembali bahwa ada di sana namanya penjagaan dari para malaikat, doa daripada malaikat, doa dari semua semesta alam, makhluk-makhluknya untuk apa? Thalibul ilmi, karena mereka ridho dengan apa yang kita lakukan sekarang. Dan yang harus kita imani bahwa di sana terdapat para malaikat yang senantiasa wahafatu wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah, dan tidaklah suatu kaum berkumpul bermudzakarah, bermudarasah, mempelajari, mengkaji, yatluna kitaballah, yang mana mereka itu mengkaji, membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, di antara juga mengkaji yaitu mengkaji sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum, mudarasah, mempelajari, mengkaji, fima bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali maka akan turunlah sebuah sakinah, ya kan, wahabbatumul malaikat, dikelilingi oleh para malaikat yang sedang mendengarkan kajian kita ini insyaallah tabaraka wa taala. Nah, jadi itulah supaya kita semangat terus, karena apa yang kita sempatkan walaupun dengan waktu yang tidak cukup lama, maka selalu dalam hati kita ada namanya rasa rasa keyakinan, keimanan bahwa yang kita lakukan ini adalah tidak menjadi sia-sia, tapi akan menjadi syahid, menyaksi kita, bukti dalil kita nanti di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian masih di sini kita sudah pertemuan ke-15 nih, alhamdulillah. Pertemuan 15, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat istiqomah. Nikmat istiqomah itu nikmat yang besar juga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sungguhnya orang-orang yang berkata mereka itu beriman pada Allah, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikat, maka akan diturunkan pada mereka para malaikat. Jadi di sini menyambungkan istiqomah dengan keimanan, dan itu menunjukkan tingginya derajat orang yang istiqomah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan nikmat istiqomah dalam hal-hal kebaikan. Amin amin rabbal alamin. Masih di pertemuan ke-15 ya, dalam hadis ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang kita kaji, dan juga manfaat dari apa-apa yang diberikan, dikontribusikan oleh ulama kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin rabbal alamin. Hurmatu damil muslim. Kita masih dengan kitab, yaitu kitab kitab Syarh Ahadits Arba'in Nawawi punya Dr. Mustafa Adi Balgo atau Al-Wafi Syarh Ahadits An-Nabawi, gitu ya, Hadis An-Nabawi ya. Kitab An-Ibn Mas'ud radhiyallahu, atau boleh misalkan ada yang mau baca, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Pak Wan, dan kalau mau baca ahlan wa sahlan, baca ya. Pak, saya Pak. Ya, fadhol. Hadis yang ke-14 ya, Ustaz? 14. Nah, Ustaz. Fadhol. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yahillu damu la yahillu dam muslimin yashhadu an la ilaha wa anni Rasulullah illa bi ihda Bisa tarjim kembali ya. Oh, nanti bentar ya, apa namanya? Ada apa namanya? Recording stop. Pause. Progress. Ya, Pak Awan bisa. Ya, siap. Alan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, illa kecuali disebabkan salah satu dari 3 sebab. Seorang yang telah berbuat zina, membunuh orang lain, keluar dari agamanya, serta memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terima kasih Pak Awan. Barakallahu fikum wa jazakumullah bikulli khair wa nafa'a bikum. Dan semoga Allah memberikan manfaat terus. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi Barakallahu fikum. yang tadi telah dibaca oleh Pak Awan, hadis yang masya Allah, hadis yang sama-sama mungkin kita pernah dengar gitu ya, pernah mengkaji, dan mungkin hadis ini merupakan hadis yang banyak disalahpahami ya, terlebih oleh kaum radikal atau kaum yang dalam bahasa Arabnya itu al-irhabi gitu ya, oleh para mereka yang berpemahaman yang tidak benar sehingga melakukan aksi-aksi teroris gitu. Nah, bagaimana pemahaman yang benar dalam memahami hadis ini? Maka benar Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi itu merupakan hadis-hadis yang sangat penting. Bukan hanya saja dihafal, tapi juga dipahami dan diamalkan. Makanya Imam Nawawi, masya Allah, menyebutkan hadis tersebut di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kata dari Ibnu Mas'ud, semoga meridhoinya, la yahillu damu muslim, tidak halal ya. Dam itu darah. Dam itu darah. Darah itu maksudnya kiasan ya, kiasan untuk apa? Untuk terjadi pembunuhan. Maksudnya tidak halal menumpahi darah. Tidak halal untuk membunuh. Nah, kita dalam bahasa Arab itu kita sangat banyak menjumpai istilah-istilah kinayah, istilah-istilah majas gitu ya. Karena bahasa Arab ini bahasa yang masya Allah sangat kaya sekali. Banyak menggunakan bahasa-bahasa kinayah. Misalkan di dalam Al-Quran, washta'ala ar-ra'su syaiba. Washta'ala ar-ra'su ishta'ala. Ishta'ala itu artinya apa? Berkobar artinya. Berkobar, nyala. Ima itu api yang menyala, ishta'alatin nar, artinya api yang menyala. Nah, kemudian dipakai bahasa ini di dalam Al-Quran untuk mengungkapkan apa? Mengungkapkan bahwasanya di sana ingin menggambarkan usia yang tua. Ini ada nih, oh ya, koneksi ya. Ingin memaksudkan apa? Orang itu sudah tua. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Washta'ala ar-ra'su syaiba. Maka apa? Ishta'ala. Seolah-olah palanya itu menyala, terang gitu. Padahal itu bahasa
kinayah yang Al-Qur'an sebut gitu. Washta'ala ar-ra'su syaiba, saking putihnya itu Al-Qur'an membahasakan nyala gitu. Artinya apa? Artinya dia itu udah tua gitu. Artinya dia itu sudah tua. Al-Qur'an membahasakan demikian. Maka indah sekali dalam Al-Qur'an kalau kita pahami pahami apanya? Kaidah-kaidah bahasa Arabnya, balaghahnya, kinayahnya, maka kita itu apa? Bisa meresapi keindahan yang terkandung di dalam Al-Qur'an gitu. La yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk membunuh orang muslim yang lainnya, yashhadu an la ilaha illallah. Yang mana dia itu apa? Bersyahadat alla ilaha illallah. Dengan dia bersyahadat, maka dia apa? Salah satunya tadi, tidak halal untuk ditumpahi darahnya. Nah, ini di sini harus kita titik poinkan bahwasanya kita itu dibebani dengan hal-hal yang bersifat zahir. Ada asar atau suatu perkataan yang mengatakan nahnu mukallafun bidzahir wallahu yatawallas sarair. Nah, ada perkataan seperti itu. Artinya apa? Artinya kita itu dibebani dengan yang zahir saja. Wallahu yatawallas sarair. Allah lah nanti yang akan mengetahui itu hatinya dia itu pura-pura apa enggak. Karena dalam hadis Nabi itu ditanya ada sahabat yang menemui orang kafir waktu itu perang, dia sendirian. Karena dia sendiri, dia takut mati, dia sebut itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Teman-temannya orang muslim dia menahan, tidak membunuh dia, tapi ada salah sahabat yang langsung membunuh dia. Kemudian mereka datang kepada Nabi, ditanya, kenapa engkau membunuh orang tersebut? Innama qala dzalika muta'awwidzan. Sesungguhnya dia cuma pura-pura aja karena takut dibunuh sama kita. Maka dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Padahal orang ini orang munafik, kata gitu. Kata Nabi apa? Terus diulang lagi itu perkataan sampai 3 kali. Sampai sahabat itu menyesal gitu. Seolah-olah dia menyesal. Seandainya saja aku belum masuk Islam hari ini, gitu. Nanti aja masuk Islamnya maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya dia kena murka dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kena marah, kena tegur. Nah itu apa? Itu menunjukkan bahwasanya kita ditaklif dengan sesuatu yang zahir saja. Kalau zahirnya dia itu orang Muslim, dan lain sebagainya, kita berzahir saja. Allah lah yang tahu apa sirnya. Kita tidak boleh mencampuri atau gitu. Tahu tuh zahirnya alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, syahadatlah. Illa bi ihda salas. Kecuali dengan 3 hal halal ya. Orang muslim darahnya katanya tidak halal sampai dia itu melakukan di antara 3 hal ini. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. As-sayyib. Sayyib itu apa? Sayyib itu orang yang sudah menikah, yang beribu, az-zani. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Tadi sudah disebutkan, artinya membunuh, tarik lidinihi, ia meninggalkan agamanya, yang mana dia mufariqah lil jamaah, yang mana mereka berlepas dari jamaah atau meninggalkan jamaah atau murtad ya. Jadi yang pertama, tidak halal bagi seorang muslim darahnya kecuali dia melakukan 3 hal. Yang pertama as-sayyibuz zani, orang yang sudah muhson, atau dalam bahasa fikihnya itu zina muhson, yang sudah terjaga, maksudnya yang sudah menikah gitu ya. Kemudian dia berzina dengan orang lain, maka halal. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi, ketika dia membunuh seorang yang lain, yang mana dia itu tidak halal untuk ditumpahi, maka dia halal untuk dibunuh. Kemudian watariku lidinihi, kemudian dia itu murtad. Nah, murtad. Nah, ini kalau kita salah memahaminya ya, atau di sini banyak disalahpahami oleh sebagian orang,
maka dia oh kalau orang murtad itu di Indonesia, wah udah langsung dibunuh harusnya gitu. Harus dibunuh tuh artis-artis atau yang mana tetangga dia tadinya muslim. Wah itu hukumannya itu ukubah ukubah apa akibat itu apa? Akibat itu hukumannya itu adalah qatl. Apakah begitu gitu kan? Kita lihat dulu konteksnya kan, konteks zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, itu pertama. Kemudian kalau ada yang zina muhson gitu ya. Zina muhson misalkan kalau di Aceh mungkin diterapkan ya kan, sebagian negara atau di Indonesia sendiri itu diterapkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tuh wan nafsu bin nafsi. Yang terakhir itu wan nafsu bin nafsi, orang membunuh maka kisos juga dengan pembunuhan. Nah, ini. Jadi ada 3 hal. Nah, jadi kita memang harus ya melihat konteksnya, konteks zaman dulu itu seperti apa. Saya gambarkan kalau Islam itu negara Islam atau zaman Nabi, zaman sahabat itu negara itu bukan negara yang seperti saat ini gitu. Ada di sana diplomasi, ya kan diplomasinya pun berbeda dengan diplomasi sekarang gitu. Kalau orang sekarang kita Indonesia dengan Malaysia gitu, atau Malaysia dengan Amerika, dengan negara-negara yang mayoritas pemerintahnya itu kafir misalkan, apakah sama dengan hukuman atau apa nizamnya, konunnya, undang-undangnya dengan yang pada zaman sahabat? Kalau zaman sahabat itu ya saya gambarkan di situ ada hudud, namanya hudud, perbatasan wilayah negara Islam, yaitu para sahabat ya kan. Nah selain itu kalau dia tidak ada kumandang azan dan lain sebagainya, karena manusia kan dulu masih sedikit ya penyebarannya gitu. Nah, itu kalau ada orang muslim ya, itu ke mana ke negara kafir, maka ini langsung bisa berbahaya, bisa dibunuh nih orang muslim kalau dia masuk ke negara-negara kafir yang mana sedang berperang dengan negara Islam gitu. Ini zaman dulu ya. Nah, begitu juga sebenarnya orang kafir harbi yang diperangi oleh orang Islam itu ketika dia masuk ke wilayah kaum muslimin ya, para sahabat dan lain sebagainya. Nah, ini juga berbahaya. Kenapa? Bukan karena visanya nggak ada dan sebagainya, karena berbeda dengan zaman dulu gitu. Karena kalau udah sampai orang kafir harbi yang diperangi itu masuk ke wilayah Islam, maka ini adalah sebuah ancaman bagi kaum muslimin. Ya, bisa saja dia bisa jadi intel, ya kan, yang nanti dia menyebarkan apa kebohongan-kebohongan di kaum muslimin gitu ya, atau dia itu bisa mengadukan kepada apa orang kafir di negara sebelahnya, membuka rahasianya. Ini jadi sebuah masalah yang besar, yang berbahaya bagi negara Islam seperti itu. Maka zaman dulu tuh seperti itu, karena saking berbahayanya orang kafir masuk ke negara Islam ya, dia ditangkap dan ditanya-tanya gitu. Bisa hukuman mati karena bisa membahayakan jiwa bukan hanya satu orang tapi negara Islam para sahabat Nabi gitu. Nah itu bisa jadi berbahaya. Nah, beda dengan zaman sekarang. Kalau kita ke Amerika ya butuh visa, kita ada Umar Muttahidah Persatuan Bangsa dan lain sebagainya, yang mana sudah ada perjanjian yang sudah disepakati oleh berbagai negara gitu. Jadi tidak ada lagi namanya negara-negara yang wajib untuk diperangi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita ke Amerika ya ketika mereka orang kafir masuk ke negara Islam Indonesia gitu ya, bukan berarti dia wajib untuk dibunuh ya, kan dia orang kafir. Nah, jangan salah paham. Atau ya orang murtad itu, oh ini wajib dibunuh nih, jangan salah paham, karena orang yang murtad zaman dahulu itu, itu dia bisa apa? Di sini kan dijelaskan al-mufariq wal jamaah, itu dia bisa memisahkan, mengadu domba. Orang-orang murtad zaman dulu itu ima ya, orang-orang sahabat ima itu para sahabat itu orang-orang yang beriman banget, imannya sangat tinggi. Ima orang-orangnya masuk Islam kemudian dia murtad. Nah, orang yang murtad ini dia keluar dari barisan kaum muslimin dan biasanya mereka munafik dan mereka memberitahu orang-orang kafir agar
agar kalau perang tuh di sini kosongnya tuh kaum muslimin, lemahnya pada saat ini dan sebagainya. Itu berbahaya. Makanya ininya ukubahnya, akibatnya itu bukan main, itu harus dibunuh ketika dia atarik lidinihi, itu murtad. Beda dengan zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang orang murtad itu karena kejahilannya gitu ya. Ya sebagaimana fenomena masyarakat gitulah sekarang gitu. Nah, kalau an-nafsu bin nafsi ini sudah banyak terjadi ya di Saudi juga melakukan kisos gitu ya. Dan di Mesir juga, walaupun undang-undangnya itu untuk demokrasi, tapi kalau sudah berkaitan dengan pembunuhan itu memang harus nyawa dengan nyawa gitu ya. Sering terjadi belakangan ini gitu ya, ada kasus-kasus yang terjadi membunuh perempuan dan lain sebagainya gitu ya. Terus saya perhatikan mereka menunggu jawaban, namanya itu istilahnya al-istifta. Jadi mahkamah konstitusi mereka, pengadilan mereka menetapkan bahwa tersangka ini telah membunuh ya anak ya perempuan dari si bapak ini misalkan. Nah, maka ijtihad, maka si hakimnya ini meminta fatwa kepada siapa? Kalau di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia. Ini orang ini cocok gak untuk dikisos, dibunuh gitu, ditembak atau dipenggal dan sebagainya. Maka saya lihat banyak sekali emang nafsu bin nafsi, hukuman mati bagi orang yang mematikan jiwa yang lain gitu. At-Tayyibuzani ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, orangnya sudah menikah kemudian dia berzina gitu. Kalau yang belum menikah berzina itu berapa rajam ya? Rajam berapa kali? Orang yang tahu? 100 ya. Kalau ini kan rajam sampai meninggal, sampai mati kalau dia tuh sudah menikah. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ya di saat negara misalkan, apalagi negara-negara Islam sekarang ya, Malaysia, Indonesia dan Singapura atau Thailand yang mana mayoritas itu negara-negara mayoritas itu adalah penduduk Islam di situ. Ketika mereka tidak melaksanakan ya kisos, hudud, apakah kita katakan wah negara ini negara togut nih karena dia tidak berhukum dengan hukum Islam gitu katanya. Apakah demikian? Maka jawabannya tidak demikian ya. Karena kalau kita tarik lebih jauh lagi, di sana ada namanya ilmu maqasid ya. Maqasid. Jadi ketika syariat Islam ya turun itu ada namanya at-thawabit. At-thawabit itu sebuah fikih, sebuah amalan, ketentuan dari Allah yang nggak boleh dia itu berubah-ubah. Maksudnya berubah-ubah tuh misalkan kayak hak waris ya. Hak waris itu lidzakari mithlu haddul unsayain. Untuk satu laki-laki itu perbandingannya 2 perempuan gitu. Nah, maka hal-hal yang begitu itu menunjukkan as-sawabit ya. Tidak bisa diganti-ganti gugat ya. Karena di dalam Al-Qur'an jelas tuh wa may yata'adda hudud, ayat mawaris ditutup wa may yata'adda hududallah gitu ya. Dan sebagainya. Barang siapa yang melampaui batas atau dia tidak suka dengan hukum Allah, maka Allah akan menghukumnya gitu. Nah, maka di sini ditegaskan bahwa hak-hak ya yang sudah ditentukan oleh Allah SWT seperti yang tadi saya sebutkan, atau mewaris atau pendapatan mewaris misalkan kayak 1/4 untuk siapa, 1/8 untuk siapa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa diubah-ubah. Namanya itu ats-tsawabit. Sedangkan kalau al-mutaghayyirat itu sesuatu yang bisa ya berubah-ubah. Ya, pada zaman Nabi A, kemudian pada zaman sekarang misalkan B. Ya, itu bisa saja berubah-ubah. Karena apa? Karena mungkin saja maksud. Nih di sini berbicara tentang apa? Maqasid syariah. Ya. Jadi maksud syariah pada kejadian pada zaman Nabi itu berbeda dengan yang sekarang ini. Mungkin kalau misalkan zaman dulu
misalkan masalah furu'iyah, misalkan isbal gitu ya, isbal itu nggak boleh, haram gitu ya. Ini ada hadisnya gini-gini. Nah, kita lihat isbal itu apa yang diharamkan? Ternyata itu ada di sana bukhola, itu dia itu kibria. Mereka itu adalah orang-orang yang yang sombong. Kalau kita secara histori ya, orang zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang ya. Kenapa? Apa yang berbeda? Kalau pakai bajunya itu atau apa ya, kainnya itu panjang ya, itu kan kain kan mahal sekali. Kadang ada sahabat yang sama sekali menutup auratnya saja, tapi masih terbuka lengannya dan lain sebagainya gitu. Itu karena memang susah mencari baju dan harganya juga mahal gitu. Jadi banyak orang-orang yang tidak pakai pakaian itu tidak menjulurkan dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang-orang yang kaya ya, zaman dulu orang-orang kaya, raja-raja itu kalau misalkan di film-film gitu ya, raja-raja itu menjulurkan kainnya sampai berapa meter gitu ya. Itu karena mereka indau fulus gitu, karena mereka memiliki fulus banyak, raja gitu ya, sehingga mereka memamerkan kekayaan mereka. Nah, itu jadi di situ ada makosidnya. Pada zaman Nabi itu diharapkan karena seperti itu, karena menjauhi pada sifat sombong. Zaman sekarang orang pakai pakaian menjulur, celana menjulur dan lain sebagainya. Kalau kita lihat juga di jalan nggak mesti orang-orang yang sombong gitu ya, karena harga pakaian ini berbeda dengan zaman dulu gitu ya. Kadang juga kita lihat ya, orang-orang yang nggak berakal juga mereka memakai baju-baju yang panjang dan lain sebagainya. Jadi di sana berbeda makosidnya, sudah berbeda keadaannya, ya kan? Dan makosid syariahnya itu di situ sudah berbeda. Kalau zaman dulu itu dilarang karena apa? Karena dia supaya kita menjauhi dari takabur. Tapi kalau zaman sekarang itu udah menjadi sesuatu yang lumrah. Nggak mesti orang yang memakai itu adalah orang yang sombong seperti itu. Jadi saya ingin menjelaskan bahwasannya di sana terdapat makosid syariah. Seperti halnya ini dalam ilmu kisos, hudud, walaupun ya kita tidak mempraktikkan lagi dalam zaman modern sekarang, walaupun demikian, tapi kita memiliki undang-undang yang insya Allah undang-undang tersebut adalah merupakan sebagian dari praktek yang mempraktekkan makosid syariah. Ada di situ hukuman-hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan, pencuri dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita kalau lihat dari aspek situ, kita juga sudah memenuhi daripada makosid syariah. Karena makosid syariah di dalam hudud dan kisos, di dalam hukum kisos itu terciptanya keamanan, terciptanya keadilan. Maka yang namanya kisos, hudud itu kan sebuah produk saja gitu, sebuah produk untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, produknya itu bisa ganti-ganti gitu, asalkan tujuannya itu tujuannya sampai. Nah, maka di situ saya katakan lagi ada namanya as-sawabit dan al-mutaghayyirat. Mutaghayyirat itu sesuatu yang berubah-ubah nggak apa-apa, tapi asalkan produknya itu sampai pada tujuan syariat, seperti itu. Nah, saya menjelaskan di sini pentingnya hadis tersebut. Hadis An-Nabawi Asy-Syarif bayan Islami azim, menjelaskan tentang penjelasan Islami azim yang sangat wow, yang sangat azim, wa qaidatun tasyri'iyyah, dan juga kaidah syariat muhakkamah, yang mana itu merupakan muhakkamah yang tegas fi siyanat hayatil muslim talama kana hadul muslim insanan sawiyan. Selama muslim itu adalah yaitu muslim secara zahira, walaupun secara zahira insanan sawiyan saliman min kulli khalal. Awtirab yudiru bi Islam, dia tidak membahayakan barisan-barisan kaum muslimin, ya kan? Maka tidak halal baginya untuk untuk dibunuh. Amma idza asbahat hayatul fardi khataran ala hayatil jamaah. Adapun kalau hidupnya seorang itu, satu orang ini berbahaya bagi banyak jamaah, banyak orang gitu ya. Maka
Yang satu ini diibaratkan di buku ini sebagai apa? Penyakit gitu. Fa asabahul marad wa harafa an sihha insaniyah wassalam fitriyah. Dia sudah kacau jiwanya dan sebagainya. Membunuh orang di sana dan di sini. Sudah pokoknya itu udah ngeri banget lah. Udah membunuh banyak orang. Wa asbaha jurthumah khabithah, dan dia jadi orang yang sangat keji. Wa tufsidu 'alaiha dinaha wa akhlaq. Akhlak udah hancur dan sebagainya. Maka di situ wajib istisal Yahya al-Mustamais, maka wajib untuk di kisos gitu ya. Karena apa? Karena untuk menghidupkan sebuah mujtama Islami. Kita kadang dalam buku ini dikatakan kita harus membuang satu penyakit untuk apa? Untuk menghidupkan banyak hayat mujtama. Makanya di dalam kisos itu dikatakan wa ma lakum fil wa inna lakum fil an'ami ayatnya dalam surah Al-Baqarah, hayatul ya ulil albab ya. Pada kisos itu terdapat kehidupan, iya, karena orang yang udah kita itu hukumannya kisos, berarti orang mikir-mikir ketika dia ingin membunuh, menumpah darah seorang gitu ya. Fil qisas hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Nah, selanjutnya syarul hadis, la yahil itu tidak halal darah seorang. La tahil iraqatuhu, tidak halal ya membunuh seorang illa biihdasa, kecuali dengan 3 hal. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, kemudian as-sayyibu zani, orang yang zina ya. Dan sedangkan dia itu sudah menikah, maka dia halal untuk dirajam sampai meninggal gitu ya. Kemudian apalagi tarik bidini ya, meninggalkan agama dia, itu murtad gitu ya. Murtad yang apa di sini? Mufarik. Murtadnya jangan lupa al-mufarik bidini, karena dia mempecah belah. Ya, sangat berbahaya, menjadi penyakit Islam. Di sini fikih hadis yang bisa kita istifadah dengan hurmatu damil muslim, itu diharamkan ya, dam itu darah seorang muslim. Innaman syahida la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa aqarra bi wujudi subhanahu wa wahdaniyatihi wa sadqa bi nubuwwati Rasul ya, wa'tarafa bi risalati da'asuma fal asaba damuhu wa sana nafsuhu. Barang siapa yang berkata asyhadu an la ilaha illallah, maka asyhadu an la ilaha illallah, dan membenarkan beriman kepada nabi ya, maka dia asoma di damuhu wa sana nafsuhu, maka dia telah damnya itu terpelihara. Maksudnya tidak boleh dibunuh. Nah, tiga kejahatan yang boleh dibunuh seorang itu di kisah itu adalah apa? Yang pertama qatlun nafsi, tadi amdan, secara sengaja ya, bi ghairi haqqin, karena ada yang dengan hak. Dengan di dalam keadaan yang mana dia itu dirampok ya, dihajar, dibunuh. Kalau tidak bunuh dia, itu disebut yang jahat, itu dibegal misalkan. Kalau dibegal itu dalam hukum Islam, kalau dia bawa parang dan sebagainya, dia menyerang kita, untuk apa? Untuk membunuh dia, qatlun nafsi ya, dengan hak. Nah, bi ghairi hak kita malah dikisos ya. Az-zina ba'da ihsan, zina muhsan ya. Udah dikasih hak yang halal, maka ini kemudian dia mencari kesenangan kalimat yang lain dengan berzina dengan orang lain. Murtad tadi musama ala anna hadna rajam ya. Kalau Said Muson orang yang udah nikah dia berzina dirajam.
Karena apa? Karena dia i'tada ala irdihi. Karena dia sudah mengacaukan kehormatan dia sendiri, kehormatan dia orang lain juga gitu ya. Yang mana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah kasih dia jalan yang halal. Menyimpan jalan halal, udah nikah gitu. Hatta taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, zina muhsan juga ini sudah terjadi, misalkan hukumannya ya terhadap seseorang yang waktu itu ada di zaman Nabi gitu ya. Katanya di sini dalam hadis faqad rawal jama'ah annahu rajama ma'izan. Nabi itu pernah merajam, memberikan hukuman kepada si Ma'iz. Ma'iz itu seorang yang hidup di zaman Nabi yang mana dia di sini mengaku dia itu berzina sedangkan dia itu sudah menikah. Nah, sampai dikatakan oleh Nabi dia kan datang kepada Nabi. Kemudian si Ma'iz ini mengatakan saya itu berzina. Nabi nggak langsung, wah yuk kisos. Nah, Nabi tabayun dulu, benar kamu ini zina, gini. Sampai berapa kali Nabi mengakidkan supaya apa? Supaya orang ini biar nggak dihukum rajam. Loh, kenapa begitu? Karena di dalam Islam asalnya hukuman itu asalnya itu Islam itu agama yang salam, berdamai. Jadi hukuman had kisos itu bukan sesuatu yang asas. Nah, jadi bukan sesuatu yang asas. Karena kaidahnya gini, idra'ul hudud bisyubhat. Selagi masih ada syubhat di sana, wah mungkin ini si Ma'iz nih habis minum khamr nih, ngaku-ngaku tiba-tiba datang pada saya gini-gini. Kamu benar, sampai Nabi mengakidkan kamu enggak mabuk kan gini-gini. Artinya apa? Artinya Nabi itu ingin tabayun dulu gitu. Dan menunjukkan juga bahwa hudud itu dalam Islam itu bukan sesuatu yang asas. Tapi kalau sebisa mungkin dijauhilah kata Nabi gitu ya. Makanya Nabi meminta kebenaran gitu kepada Ma'iz supaya dia benar-benar nggak dirajam gitu. Beneran kamu gitu kan. Fa'tarafat fa'amaru biasa farujimat. Nah, maka dia tetap Ma'iz itu memaksa Nabi untuk untuk menghukumnya gitu. Karena dia mengaku dan benar-benar taubatnya Ma'iz gitu. Sampai Nabi memuji dia gitu. Karena apa? Karena dia melakukan kesalahan, kemudian dia laporkan diri sendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan rajim fil Quran di sini. Nah, jadi Islam itu asalnya bukan datang untuk memberikan hukuman, tapi kisos itu untuk menciptakan sebuah masyarakat yang aman, damai gitu ya. Makanya melaksanakan had itu had dan kisos itu sangatlah rumit, harus benar-benar gitu. Jangan sampai kita salah di dalam memberikan hukuman dan sebagainya gitu. Itu akan bahaya gitu. Karena seorang hakim itu ketika dia seperti dia itu memutuskan suatu hal yang susah gitu, sulit ya. Karena akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka semua data-data, semua bukti-bukti itu harus lengkap dan 100% yakin gitu ketika sudah apalagi berkaitan tentang an-nafsu bin-nafsi untuk memberikan hukuman, kisos dan lain sebagainya. Wa yasqutul kisos idza afa auliyaul maqtul. Nah, kalau misalkan di Saudi ya sering kita dengar gitu ya, orang yang meninggal gitu ya, orang yang ngebunuh gitu. Tapi kalau dia ngebunuh gitu, kemudian keluarga korban mengampuni, maka itu bisa tidak dikis orang tersebut. Ya. Wa ajmu ala wujud kisah takarfah maqtukat. Nah, di sini ada permasalahan yang ini. Di sini yang baru, wa dhahaba jumhur fuqaha ila anna al-walid la yuqtal bi qatli waladihi. Nah, kalau ada
ada seorang bapak yang membunuh anaknya gitu ya, maka di sini menurut jumhur itu tidak dikisos. Waktu hazalika itu pendapatnya Umar bin Khattab. Nah, ada pendapat lagi yang tetap harus dikisos karena itu umum gitu ayatnya. An-nafsu bin nafsi wal ain bil aini wal anfu bil anfi, mata dengan mata, orang yang menghilangkan mata maka dihilangkan kembali matanya gitu ya. Dan sebagainya itu hukuman-hukuman yang kisos gitu ya. Maka ini semua setara, orang kafir, muslim, muslim kafir gitu ya. Hadur riddah ajma'al muslimun ala anna rajul idza irtadda wa asar. Had riddah, pengertian daripada riddah atau hukuman orang yang murtad. Ajma'al muslimun, orang-orang kaum muslimin itu bersepakat bahwasanya apabila seorang dia itu murtad wa asaru al kufri dan dia benar terus dia terhadap kekufuran sudah dinasehati, sudah diberikan alasan supaya taubat dan sebagainya, maka dia tetap kekeh gitu ya. Maka man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuh mereka. Kenapa? Karena dia akan menjadi penyakit yang menyebarkan sebuah penyakit kepada orang-orang fitnah gitu ya. Bisa jadi kalau zaman dulu menyebarkan hoax ya di kalangan kaum muslimin atau menyebar memberitahukan ya kepada kaum muslimin, musuhnya kaum muslimin, sehingga akan hancurlah kaum muslimin pada saat itu gitu ya. Karena apa berbahayanya riddah ini. Nah, di sini ada permasalahan lagi, tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Nah, kita dapat ini, orang yang meninggalkan sholat. Dia kenapa meninggalkan sholat? Karena malaskah? Atau karena dia itu jahid, mengingkari dia, sombong gitu ya. Jahid, so pintar gitu ya. Udah jelas, dia itu tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, tapi dia tinggalkan. Bukan karena malas, bukan karena dia jahil. Tapi dia, nih di sini, wa ajmal muslimun ala anna man taraka sholat jahidan, mengingkari. Ya, mengingkari dengan ilmu dia tahu gitu, tahu benar-benar sholat itu wajib ya, tapi dia mengingkarinya enggak nih. Wah, merasa lebih pintar gitu. Faqad kafar, maka dia telah kafir. Wa tubira murtaddan, maka dia dikatakan murtad. Beda dengan halnya apa? Orang yang meninggalkan sholat karena dia itu malas gitu ya. Maka kita tidak sebut dia itu seorang kafir gitu. Tidak keluar dari agama Islam. Bermalas-malasan gitu ya. Tapi apa? Dia itu orang-orang yang fasik gitu ya. Karena apa? Inna waqala Rasulullah bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Karena yang membedakan orangnya seseorang dengan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat gitu. Saat zahirnya orang yang kafir itu kan tidak sholat gitu. Mayakum bitanfidz qisas wal hudud. Barang siapa sih sebenarnya yang melakukan qisas dan hudud? Ya, tentunya waliul amr, para pemerintah, para orang-orang yang memegang kekuasaan untuk mengendalikan suatu negara. Tidak bisa kita dia itu membunuh orang lain misalkan, membunuh orang lain tanpa dengan jalan yang hak gitu. Maka dibunuhlah oleh satu RT dan sebagainya, hakim itu. Nah, di sini juga tidak dibenarkan. Tapi semuanya itu kembali kepada waliul amr gitu ya. Alan baca tur. Nah, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Namun saya tekankan kembali bahwa hadis ini ya, hadis yang mungkin disalah pahami oleh sebagian orang ya, sehingga mereka berpegangan atau berpahaman secara zohir saja, secara zohir nasnya saja, secara letterlock gitu ya. Tidak mempelajari, tidak membuka-buka kitab para ulama sehingga terjumus pada kesalahan-kesalahan yang fatal seperti itu. Sering kita dapatkan dalam buku-buku misalkan buku-buku ulama yang merot gitu, membantah, mengumpulkan hadis-hadis yang sekiranya disalahpahami oleh kaum
yang berpemahaman radikal gitu ya. Maka ini termasuk hadis-hadis yang disebutkan dalam itu. Kemudian mereka memberikan pemahaman yang sahih, pemahaman yang lurus ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan jika ada di sini ada pertanyaan atau diskusi, kita akan diskusikan. Ahlan semua yang sudah hadir, Mas Awan, Pak Catur, dan Mbak Sofi, semoga bisa ini berdiskusi dengan kita. Dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Tafadhol, Moderator. Baik, terima kasih pada Ustadz Furqon atas penjelasannya ya. Masya Allah, kita diingatkan kembali bahwa itu dia perlunya dan pentingnya kita mengkaji ilmu kepada orang yang lebih tahu dan lebih paham maksud dari hadis maupun ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kita yang mungkin merasa masih awam, masih perlu banyak mengkaji, tidak bisa mengartikannya satu persatu ya. Tadi sudah kita pahami juga bahwa memang hadis ini ternyata banyak juga disalahpahami oleh kaum-kaum radikal yang kita tahu, sehingga mudah sekali untuk menumpahkan darah. Nah, mudah-mudahan kita semua dijauhi dari hal-hal yang seperti itu. Baik teman-teman sekalian, sekarang waktunya kita untuk buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung kepada Ustadz Furqon dengan menyalakan mikrofonnya, atau juga bisa menitipkan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami bacakan. Silakan. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir ya di Zoom kali ini. Ada Pak Catur, Mbak Sofi, dan Mas Awan. Nah, sekarang saya akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke saya pribadi ini, Ustadz. Pertanyaannya saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya. Kok ada suara ya? Suaranya kurang ini. Tes. Oke. Baik, Ustadz mau dijawab dulu, silahkan. Sambil menunggu pertanyaan yang lain. Tadi kurang jelas kayaknya suaranya ya, Bu Moderator ya. Oke, saya ulangin ya Ustadz ya untuk pertanyaannya ya. Iya. Bagaimana kita tahu batasan dikatakan radikal, Ustadz? Apakah jika kita ingin menegakkan hukum Islam di Indonesia bisa dikatakan sebagai radikal juga gitu? Oke. Gimana Ustadz? Sudah jelas pertanyaannya? Oh iya, jelas. Siap, jelas. Oke. Tafadhol Ustadz. Ya, sebenarnya kalau kita ya menghakimi seorang itu radikal, oh ini orang radikal nih, oh orang tidak radikal. Sebenarnya juga bukan masalah yang bersifat yang sudah problematika regional kita gitu, bukan hanya di Indonesia, tapi dibahas juga di kancah internasional. Misalkan kalau ada di Mesir gitu ya, di Mesir itu sangat ini sekali, sangat banyak sekali kitab-kitab para ulama di sini yang mana mereka merot gitu ya, membantah ya pemahaman seperti itu gitu ya. Nah, mungkin kalau dari apa yang saya pelajari dan dari apa yang saya baca, saya dengar di sini, kan banyak sekali ya, karena di sini juga termasuk negara-negara yang banyak juga ya. Kan di sini kan berbatasan dengan Suriah, ya kan? Ada dulu ISIS dan lain sebagainya. Nah, atau semacamnya gitu ya. Nah, mereka ya mengatakan dalam kitab-kitab tersebut, dalam kitab-kitab para ulama mengatakan, ulama sini mereka nih yang terkena gerakan ISIS dan lain sebagainya, itu mereka sebab-sebabnya diantaranya memahami Islam secara zahiriyah saja, letterlek saja gitu ya, dan memahami di antara hadis ini gitu, memahami dengan pemahaman yang salah gitu ya. Pokoknya kalau bukan dia itu murtad maka dibunuh langsung gitu. Kalau dia bukan orang Islam masuk ke daerahnya, itu kan begitu, ISIS masuk ke daerah-daerah mereka, orang kafir langsung dibunuh dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi yang
kapan kita mengatakan seorang itu radikal atau tidak? Sebenarnya ini apa ya? Sebenarnya apa? Ada di sana dua bitnya gitu. Ada di sana ada ketentuan-ketentuannya. Contohnya saja, misalkan yang tadi Mbak Moderator sebutkan, kalau ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia gitu, ini sebenarnya nggak radikal gitu ya, nggak radikal. Kenapa? Karena ya wajib sebenarnya sebagai kita menegakkan syariat Islam di Indonesia, syariat Islam di diri kita, syariat Islam di keluarga, syariat Islam di tetangga, di masyarakat, itu wajib hukumnya gitu ya. Tapi yang mungkin disalahpahami oleh sebagian orang, menyalahpahami bahwa produk ini loh, produk kisos, hudud, had, produk apa tuh perang-perang zaman dulu itu pengen dimasukkan produk tersebut ke dalam negara yang saat ini gitu loh. Nah, maka itu tidak pas konteksnya. Gitu. Kenapa? Karena sebagaimana saya katakan tadi, makosid Islam itu kita harus pelajari juga gitu. Kenapa adanya syariat hudud, adanya kisos gitu ya. Apakah di Indonesia ini sudah memenuhi apa namanya? Tanpa hudud, tanpa kisos, apakah sudah bernizam, berkonun dengan syariat Islamiyah gitu ya. Ya sudah. Maka saya katakan sudah. Karena apa? Karena jangan lihat pada produknya kan, tapi lihat makosid syariah gitu. Makosid syariah, kenapa disyariatkan hudud, kisos, yaitu untuk apa? Adanya terciptanya sebuah keamanan, ketertiban gitu ya, keadilan dan sebagainya. Sebagaimana juga disyariatkan kisos dan hudud itu pada zaman Nabi seperti itu. Kalau zaman sekarang dengan undang-undang dasar kita, maka itu bisa terrealisasikan makosid syariah tersebut, hukum-hukum syariat tersebut bisa kita jalankan di Indonesia gitu. Jadi yang harusnya kita fokus itu kepada makosid syariahnya, bukan kepada bukan kepada produk hukumnya. Sebagaimana saya katakan tadi, hukum isbal tentunya. Hukum isbal itu pada zaman Nabi itu kan produk fikih ya, yang walaupun itu menjadi mukhtalafi, sesuatu hal yang diperdebatkan, tapi zaman Nabi itu beda orang yang isbal itu ketika mereka isbal itu mereka orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena kain pakaian itu zaman dulu Masya Allah mahal sekali gitu ya. Kadang ada yang sahabat yang pakai baju cuman setengah aja gitu ya, tidak semua yang menutupi, namun ya tentunya menutupi aurat ya. Nah, maka raja-raja zaman dulu mereka menjulurkan pakaian mereka karena mereka banyak duit, banyak fulus gitu ya, sehingga mereka ingin sombong menyombongkan diri gitu. Maka di sini tidak boleh. Sama halnya dengan makan dengan dengan bersandar ya, dengan bangku bersandar. Nah, itu kan sebenarnya Sebenarnya Nabi larang karena kenapa? Karena orang-orang zaman dulu itu mereka sombong-sombongan dengan hal seperti itu, makan, duduk, bersandar dan sebagainya gitu. Nah, berbeda masalah isbal ini pada zaman sekarang kan, orang-orang pakai celana juga, orang kaya, orang miskin juga itu kadang ya biasa aja isbal. Jadi ilahnya itu hilang dalam bahasa usul fikih. Ilah sebab suatu hukum itu haram itu hilang di situ karena sudah tidak ada lagi namanya orang itu pakai pakaian yang menjulur di atas atau di bawah mata kaki itu dengan rasa sombong dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang nggak punya akal, orang gila juga kita lihat juga mereka juga isbal begitu ya kan. Maka apakah kita katakan mereka itu orang sombong? Enggak gitu ya. Karena apa? Karena sudah hilang ilatnya gitu ya. Nah, pada zaman sekarang. Jadi hilangnya ilat maka mempengaruhi sebuah hukum. Sama juga dengan adanya kisos, hudud gitu ya. Itu merupakan produk saja. Tapi yang harusnya kita fokus adalah bagaimana makosid syariah itu terlaksana seperti itu. Ya, walaupun entah di suatu zaman nanti Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk kita tidak ada misalkan bahan bakar dan lain sebagainya, dunia sudah kacau dan sebagainya, dunia sudah terbagi seperti zaman dulu lagi gitu, perang antara kaum muslimin seperti zaman dulu, bukan zaman sekarang lagi gitu. Maka mungkin saja kita bisa menerapkan produk-produk fikih yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat, produk hukumnya tetap
tetap menuju pada tujuan gitu loh. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Furqon. Berarti tadi sudah terjawab ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bahwa balik lagi kita lihat kadang bahkan kita sudah melihat sendiri ya Ustadz bahwa banyak juga nih hukum-hukum di Indonesia, undang-undang justru merujuk juga kepada hukum Islam walaupun tidak diatasnamakan atas dasar Islam gitu ya Ustadz ya. Karena balik lagi memang Indonesia adalah negara demokrasi seperti itu. Iya, sama kayak Mudah-mudahan misalkan di negara Mesir, Suriah gitu, mereka demokrasi, namun mereka menggunakan juga hukum-hukum Islam. Di antaranya hukum-hukum misalkan ahwal syahsiyah, keluargaan, dalam jual beli dan lain sebagainya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah, selanjutnya kita ada penanya berikutnya nih, ada Mbak Sofi, betul ingin bertanya? Silakan Mbak Sofi. Ya, betul. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya dalam kalimat as-sayyibul zani yang di dalam hadis ini, itu kan orang yang sudah menikah tapi melakukan zina. Nah, dalam Islam kan zina itu banyak macamnya. Lalu bagaimana jika ada kasus pasangan yang sudah menikah lalu selingkuh? Misalnya suaminya selingkuh. Nah, selingkuhnya tapi belum sampai tahap jima. Hanya tahap chat gitu, chat intens atau sampai fisik, ketemuan. Nah, chat intensnya itu sampai si wanita lainnya mengirimkan pesan auratnya atau itu. Lalu itu kalau ada kasus seperti itu bagaimana? Jazakumullah Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus, mungkin kita kita dapati ya di sana di masyarakat kita ya, di moderator ya. Iya, betul. Berarti saya luruskan dulu pertanyaannya, Mbak Sofi berarti bertanyanya apakah itu sudah termasuk dikatakan zina dan diberlakukan hukumnya? Gitu betul pertanyaannya? Ya, apakah yang ini sudah dimaksud dalam hadis itu atau tidak? Oke, baik. Tafadhol Ustadz. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Sofi tadi. Zina ada macam-macamnya, ada zina terhadap dari mata dan sebagainya. Nah, namun zina yang warid hukumnya, yang ada hukumnya itu dalam hadis-hadis itu dimaksudkan adalah zina yang berhubungan badan dan juga sudah masuk pada kalau dalam istilah hadisnya itu, istilah fikihnya dalam hadis ya kan kalau bahasa sebenarnya kalau bahasa jima itu sebenarnya kalau kita kita ambil dari secara bahasa itu bahasa yang paling halus gitu. Kenapa? Ya karena Al-Qur'an itu melafadzkan ya hubungan tersebut, dikatakan dalam Al-Qur'an itu dalam ya misalkan wala taqrabuz zina ya, wala taqrabuz zina. Islam itu tidak tidak langsung ya melafadzkan misalkan kamu jangan zina, tapi dikatakan situ wala taqrabu, mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan seperti itu. Nah, maka di situ kita lihat di situ ada istilah sebuah istilah yang sangat tinggi sekali, balik ya kalau dalam bahasa Arab, sebuah istilah yang bersastra gitu. Nah, dalam istilah ini jima ini kan arti dalam bahasa Arab menggabungkan ya kan, menggabungkan dia itu, atau bahasa halusnya dalam Al-Quran aula mastumun nisa. Dalam Al-Quran dikatakan la mastum, nggak ada bahasa-bahasa yang lebih dari di bawah itu. La mastumun nisa itu menyentuh ya. Asli katanya menyentuh, tapi di bawah di dalam hukum-hukum fikih Islam itu menyentuhnya di situ
ada kan secara mula masa, artinya mula masa itu apa, menyentuh makna hakikatnya, tapi makna kinayahnya itu atau makna majasinya itu adalah bersenggama gitu. Jadi Al-Quran mentakbirkan istilah-istilah tersebut dengan sebaik-baiknya takbir, Masya Allah ya kan. Tidak ada kalau dikatakan oleh Presiden Gus Dur Al-Quran itu kitab suci yang paling porno gitu. Nah, itu salah sekali gitu. Bahkan Al-Quran itu mentakbirkan jima itu dengan al-mulamasah gitu. Ini satu. Yang kedua tadi balik ke pertanyaannya Mbak Sofi, bahwa apakah sudah dikatakan zina kalau yang seperti itu yang tadi disebutkan. Nah, dalam hadis-hadis tersebut ya yang kita baca dan lain sebagainya, itu maksudnya adalah yang sudah terjadi jima al-khitan. Nah, dalam hadis itu diibaratkan, ditakbirkan dengan al-khitan, wal khitan bil khitan. Ya, artinya apa? Khitan ya kemaluan perempuan dengan laki-laki sudah bercampur, sudah masuk, maka disitulah sudah terjadinya zina. Nah, maka di antara syarat-syaratnya, karena had zina itu sangatlah berat sekali, sangatlah susah, sulit gitu ya ditemukan, maka di antara syaratnya itu apa? Harus benar-benar dilihat oleh saksi. Saksinya pun harus saksi yang jujur ya, yang benar-benar gitu dilakukan benar-benar dia melihat gitu sampai dukhulnya, sampai masuknya gitu. Jadi yang namanya had zina itu had yang juga persyaratannya banyak. Maksudnya Islam itu ingin kan sebagaimana saya katakan tadi, idroul hudud bisyubhat. Jadi kalau ada di sana syubhat-syubhat, wah ini kayaknya nggak yakin nih orang nih saksinya nih, apakah itu udah masuk atau belum, dia tidak melihat yang masuk atau belum ya, maka sudah kita tidak melakukan hal tersebut, kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita karena dia itu tidak yakin, kita tidak 100% bukti-buktinya gitu ya, maka syubhat-syubhat itu dijauhkan. Maka hadis-hadis yang berkaitan tentang zina al-muhsan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, itu berkaitan tentang zina yang ketika itu sudah al-khitan gitu, yaitu dengan kemaluan laki-laki dan disaksikan oleh yang menyaksikannya itu, kemudian dikeluarkan, kan harus banyak gitu ya, arba'at asyhur gitu ya, az-zani waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ya kan. Kemudian ada saksi-saksinya ya, ada saksi-saksinya, syahidain 2 saksi ya, 3 saksi, dan mereka itu harus adil, orang-orang yang mereka itu tidak terkena dengan kemaksiatan. Orang adil dalam Islam itu orang yang muhtaram, orang yang dia itu taat ibadah. Gak mungkin kita mendatangkan saksinya ya dari orang yang sering bohong, sering berkhianat dan sebagainya. Maka dalam Islam syarat-syaratnya tersebut juga syarat-syarat yang ketat, tidak sembarangan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bagaimana Mbak Sofi, apakah terjawab? Insya Allah sudah jelas ya. Ya, insya Allah sudah. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Sofi atas pertanyaannya. Baik teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya dan berdiskusi tentang tema kita pada malam hari ini? Oke, jika tidak ada, kami cukupkan teman-teman untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah kita kaji. Semakin bertambah lagi ilmu kita, semakin tambah pula keimanan kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Saya Ella Syadia bersama dengan Ustadz Furqon pamit undur diri. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom dan juga teman-teman di YouTube channel kami. Saya Ella Syadia, kita jumpa lagi insya Allah di kajian Kampung Syariah berikutnya minggu depan dengan tetap ngaji online hadis Arba'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Catur. Jazakumullah khair. Baik.
Terima kasih Pak Catur, Mbak Sofi, Mas Awan yang sudah bergabung juga. Sehat Pak Catur? Alhamdulillah sehat, Mbak Ella. Gimana? Alhamdulillah. Sehat.